wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu peserta program Keluarga Harapan Desa Cintomandi. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan bulanan, pertemuan rutin kita, pertemuan kewajiban kita sebagai peserta program Keluarga Harapan. Jadi ibu-ibu sekalian, pertemuan kita ini melanjutkan sesi materi kita tiap bulan. Bulan belakang kita mempelajari tentang topik ibu ingat masalah ibu hamil lah. Kita kan terjadi tiap bulan harus ada yang kita lakukan pas balik jadi pertemuan ini. Nah, yang kamu dapatkan pas pertemuan bulan belakang tentang layanan akses untuk ibu hamil. Tapolah kau diri sekalian praktekkan di rumah. Ialah kau diri kerjakan. Apa? Hanya nyuling? Bergalak tentang mana hamil itu mampu sehat. Kalau yang aku ada tetangga itulah sedang hamil. Jadi aku sarankan kalau perlu informasi itu adalah layanan yang cepat, misal layanan kesehatan, prosedur, tenaga kesehatan atau SKM-Kesos, kesejahteraan sosial karena laki-laki. Jadi kalau bisa dapat informasinya, beritanya di HP segala macam itu boleh ditampung, tapi tanya dulu dengan ahli ya. Kira-kira begitu. Jelas, kepala. Fasilitas kesehatannya. Sumber informasi ya. Jangan lagi yang malu, jangan lagi buat dukun kan, jangan melahirkan kita ke bidan. Puskesmas. Nah, jadi ibu, untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang mendukung perawatan sehari-hari untuk ibu hamil. Nah, mengapa materi kesehatan untuk ibu hamil ini sangat diperlukan? Aku terus mengingatkan dengan KPDG sekalian, bahwa penentu kesehatan, kecerdasan anak KPDG itu kan mulai jadi 1000 hari pertama kehidupannya kan. Nah, tahu 1000 hari pertama kehidupan? Kandungan Sampai bayi 2 tahun. Nah, jadi mulai kandungan, mulai itu hamil, itulah mulai 1000 sampai bayi umur 2 tahun. Itulah 1000 hari pertama kehidupan. Itulah masa emas penentu kesehatan, kecerdasan anak KPDG Klau. Jadi saat ini kita nih mendukung perawatan sehari-hari untuk ibu hamil. Nah, kita bahas mulai dari ibu hamil nih. Apa yang perlu dilakukan ibu hamil pada masa kehamilan mengku anak ini mengalami nama stunting. Tapi itu sebelum mungkin aku KPDG ini umum pisau ketegak mereka. Mengku semangat juga. Aku ibu hamil, kuat, sehat, sukses. Aku ibu hamil, kuat, sehat, yes. Aku pedigi sekali ini ada lagi hamil. Maju posyandu. Maju. Mas kecil ame lah. Minum es saja. Aku nih laki aku nih cuma buruh, jadi tahu bidana makan ketahuan. Jadi aku nanam tahu kayu itu lah dulu malah tahu kayu, tahu itulah makan anakku, pak pendamping. Tahu itulah. Jadi iya sekali aku nanti di gajian beli ayam. Mancing kolam sebelah. Bantuan kamu sembako. Kan dana itu batu sembako ya kan dulu soalnya banyak. Anak banyak paling ini 3 hari ke makanan. Makan telur. Ya anak banyak. Anak banyak orang nipis. Jadi ibu, makanan untuk ibu hamil itu makanan bergizi sangat penting bagi penentu kesehatan. Amu KPDG itu lebih dapat waktu hamil, ya
kekeriak kapeding itu lagi salam anak kapeding lahir kalau di depan pulau. Ya, sapo ke benau pala awan ke kapeding itulah. Jadi sebelum ini udah kita tahu pencegahan. Kita harus pencegahan. Mulailah pencegahan itu memperhatikan makanan pada saat kapeding mulai hamil. Jangan sampai amu kini lagi kan ada nama stunting. Nah, stunting. Stunting. Nah, apa stunting? Apa stunting? Nah, itu apalah stuntingnya? Tak pendengar kau. Stunting. Nah, inilah. Apa? Stunting tuh tinggi anak kapeding itu tidak sesuai dengan usia normal. Misal, usia normal tuh 2 tahun tuh setinggi nih. Nah, kalau anak kapeding itu kurang gizi waktu hamil, ya lalu 2 tahun masih ini itu nama stunting, tinggal sesuai dengan usia normal. Kawan-kawan awak. Nah, ini cukup kapeding bagi 2 kelompok. Bagi 2 kelompok. Ini sekelompok 55. Nah ini sekelompok. Kita diskusi lah. Kapeding itu dah yang kepikir. Nah. Dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Makanan yang bergizi. Gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil. Apa? Tambahan gizi. Tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil. Tambahan gizi selain makanan. Ini makanan mengganti ibu hamil. Kita dengarkan jawaban jadi yang kelompok pertama Leo. Nah, coba kelompok pertama baca kakak apa jawaban dia? Diskusikan tadi ini Pak Pendamping. Tidak. Iya, saja. Kan pertanyaan tadi jenis makanan diperlukan ibu hamil. Jadi lo biasalah sama kami nih. Jadi yang penting ada nasi. Nah, terus tahu-tahuan. Udah itu buah-buahan tetap kila pisang. Udah, dia kedua tadi dukungan apa yang diperlukan ibu hamil dengan agar makanan dia bergizi itu kan. Yang pertama sekali itu dukung ajak laki sebenarnya Pak Pendamping. Dukung ajak laki ini misal laki keron bini didang hamil, laki saya tergiat juga udah letak ci, masa nang beli susu. Masih ada tanci tu lah. Terus sama laki aku tini. Laki aku nih tau pemaku nih cemaunya nih. Agak manja dikit. Bukan. Modang itu nih. Ini maju lah temuta, jadi malasnya anak kombinasi itu. Jadi kata itu Pak Bella. Kata Mbak Bella nih makan Mak Bella, kata pikirkan ngicik kanak itu di dalam busung tuh. Laju makan aku dapat kata ku nih lu mana manggap sini aku suapi. Laju aku makan, aku suap. Nah gitu. Kedua, dukung aja posyandu kan aku maju ke posyandu setiap bulan sama di posyandu tuh itu aku di vitamin di pila babang tuh itu. Entah kata dia diminum sama aku darah rendah kata dia kata bidan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan diskusi kami tadi, ini ada jauh beda dengan kelompok satu. Yang pertama tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil itu tablet tambah darah. Dia akan tahu muncul dari namun TTD bukan tanda tangan. Tablet tambah darah. Nah, yang kedua selain makanan itu tadi susu ibu hamil, pisang, gede. Biasa cuma di posyandu itu ada dicuri. Kalau saudara dia datang ke posyandu, kalau dapat roti, makanan balita segala macam itu ada. Nah yang kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan bergizi? Yang pertama, buat makanan itu bervariasi. Jangan itulah saja. Yang kedua, tadi
Hidup semangat, hidup perhatian. Kosong lagi dari dia. Gusuk lah. Ingat kan bang dikusui, ingat kan anak ni kelau. Sehat cerdas ke tunggang, rawat jadi bayi. Kelompok 1, mana jawaban kelompok 2? Tidak ditambahin tidak kira. Dia semanggi saja. Lepas Semanggi sama. saja. Kasihan tuh kami itu dengan buang tuh. Nah, jadi Ibu, dari diskusi kita tadi dapat disimpulkan untuk ibu hamil tuh perlu makanan gizi seimbang dengan minum tablet tambah darah. Terus tuh kamu diri harus nyusun jadwal minum tablet tambah darah tadi per hari itu. Apakah siang aja? Apakah sebelum tidur? Aku sebelum tidur. Sebelum tidur, Wak? Aku dia mau pagi. Nah, terus tuh yang ketiga tuh keluarga harus mendukung ibu hamil dalam menyusun makanan. Nah, mungkin tidak bosan. Mungkin saat ini boleh ayam kan? Ya, pagi itu ayam itu apakah digoreng? Ya, mungkin tidak bosan. Jadi harus ada dukungan dari keluarga untuk ibu hamil. Nah, ini kita coba mulai lagi diskusi kelompok yang tadi lah. Buat dana ruangan rumah. Pas jalan mandi masih itu. Nak gambar dena. Akan susu sumbangan buat nama buat ibu Siena. Ibu Siena. Buat dana ruangan rumah. Buat dana ruangan rumah. Rumah kamar mandi. Oh, mantap dapur. Sedikit sih kamar mandi. Jadi ini Kamar ruang. kamar satu. Kamar ruang. Dapur. Nah, jadi ibu ini diskusi ya. Nah, coba kelompok 1 Uday sampaikan hasil diskusi yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak, kami tadi ujian gambar dana rumah. Ya buat pertama di depan sekali itu ada teras rumah. Dan itu masuk ada ruang tamu. Terus ada kamar gede, kamar anak dan kamar anak. Di belakangnya ada dapur. Damping dapur itu ada WC, ada sumur. Nah jadi itu dana rumah yang kami buat. Aman aktivitas jadi akad sampai petang. Yang pertama kami bangun sembahyang subuh Pak. Kemudian itu kami labang agak ini dikit, terang dikit di jalan, olahraga dikit di damping rumah tuh lah. Kemudian itu kami mandi, yang tuh bugangan kemudian itu. Kemudian bugangan ngajak makan, kami makan pulau, anak-anak makan pulau. Kemudian uncang-uncang. Makannya, makannya. Kemudian itu nanti ada nasi kol kami Pak. Anak ini masih ada datang udah hamil nih. Udah itu kami tidur siang, makan siang. Udah itu pas lah petang kami pulang lagi bulangan, mandi, makan lagi, udah itu tidur. Nah itulah aktivitas kami sehari-hari. Ibu kayak gini tepuk tangan pada kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2. Di kamar tidur dua, rumah peta ini berlalu tak dua. Jadi ada kamar tidur putih ya, ruang tamu, ruang keluarga oleh nyala di tengah tu, ada dapur, ada kamar mandi, belakang boleh jasa. Nah mulai jadi akap, tu bangun tadi langsung kamar mandi, bersihkan diri, berusap segala macam, mandi itu. Nah jadi kamar mandi tadi ke dapur. Dapur ini tadi masak, masih sekitar sebulan, cuci piring, masak, terus sampai mandi. Nah, mandi, ialah makan, sampai santai, nonton TV. Ngajak dia makan tadi. Ngajak. Cuma Dia gua bilang dia santai tadi. Habis makan. Balik di kamar dia tidak siap. Ayo dah. Oh dia tidak siap, bangun lagi lah petang, ngulang lagi tadi kegiatan. Bangun Mandi lagi, masak lagi, mandi
nyesal lagi. Nyesal. Memang juga Iya, tidak memang nyesal. jauh Tahu, lagi. tahu. Jadi itulah kegiatan lagi. Salut. Jadi ya di hasil diskusi kita nih tadi, kira-kira kegiatan apa ibu hamil yang paling sering dilakukannya tadi? masak. Masak. Bangun tidur, Pak. Iya, masak ya. Masak. Terus tuh masak. Kentang tuh udah lagi masak. Berarti ibu-ibu tuh paling banyak di dapur. Kira-kira dalam soal itu berapa lama ibu hamil melakukannya di dapur tadi? Ya, masih 3 jam. 3 jam mana? 3 jaman. Hampir habis waktu itu di dapur tadi ya. Nah, amun ingatnya di situ peran keluarga terhadap ibu hamil itu apa? Bapak au nyesal kasar. Nah, membantu apa? Minimal tuh, Pak. Ngantar sekolah. Suami juga harus membantu tadi dalam melakukan kegiatannya. Jadi ibu ya di diskusi ini tadi dapat kita simpulkan ibu hamil itu perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Yang kedua, keluarga dapat mendukung ibu hamil berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Yang ketiga, keluarga dapat mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri, mandi, gosok gigi, cuci rambut, ganti pakaian dan cuci tangan pakai sabun. Nah, selanjutnya coba kita ibu-ibu nih bayangkan ibu ini lagi hamil. Nah, jadi seluruh ibu-ibu nih mengasaukan lagi hamil makin ya. Mengasaukan lagi hamil. Coba ibu-ibu tulis masing-masing ini, bukan dari kelompok. Jadi ke ibu tadi kan lagi hamil. Nah, tulis perasaan ibu-ibu tuh waktu ngalami hamil. Itu apa? Aku riang, aku sedih, kan itu. Amin gani, Kalau sedih, bawa dia dalam rumah dah. sedih pula wah. Ibu Yuli, Anak kedua ini dinanti-nanti. Pak ni ada tak? Ibu Diana, Alhamdulillah Pak. Riang aku. Riang pula. Riang anak. Soalnya anak tuh memang di nanti-nantinya. Kebetulan pas pula orang dia undang tuh. Jumbang. Dia lama. anak laki ya. Oh, laki di belakang pula sudah hamil. Ah. Ibu Neng. Aku sedih Pak. Anak aku masih dicuci ya Pak. Jadi tadi kan ada keriangan. Nah, berarti pikir positif ya. Terus tuh ada yang sedih, berarti pikir negatif. Coba kita sesuai dengan pilihannya tadi. Ya kita bagi dua kelompok lah. Yang sedih. Kelompok positif, kelompok negatif. Yang tadi negatif. Biar sedih. Yang positif itu mana? Bagian. Negatif sini. Positif sini. Positif ya. Setia itu lah. Dua. Dari tangan. Di bagaimana kalau ibu hamil sedang mengalami perasaan positif. Yang terus. Mengetahui Riang ibu pula. ibu hamil mengetahui hamil merasa nyaman dan terlihat senang gembira senyum. Ngecek yang lainnya jam senang. Bercerita ke tetangga baru dia Dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Bagaimana mengetahui Bagaimana perasaan positif terhadap ibu hamil? mengetahui ibu Ibu hamil? hamil yang sedang bertanggung. Laki banyak dapatan si banyak kan ini. Lagi uncung. Lagi wow. Mampu dukungan yang diperlukan ibu hamil agar aman dan nyaman. Laki itu galangnya gitu ya. Mereka pegal-pegal tuh, peting bengkak, peting yang peting ya sakit aman. Kamu pegangan tuh, kegadangan besar ya. Turungan. Tahu
uang malam jadi kan. Nah, lanjut kelompok 2. Nah, hasil ini diskusi kami ini, yang pertama itu mana pada cara mengetahui ibu hamil ini sedang mengalami perasaan negatif. Nah, baca dikinai yang udah galak menguat saja. Masalah melamun dia nih, lu banyak pikiran. Dia masih kebumpa gitu kan ada tambah lagi. Kebumpa berarti dia. Lagi banyak belum nyampe kebumpa. Masa sana udah TPKH. Yang kedua, kata lu mana dukungan mangkau ibu hamil ini merasa aman dan nyaman. Yang pertama, aman itu kendaan aku kendaan kami dia ibu hamil ini aman dan kepuasan dulu di atas. Nah, ada perhatian berarti lagi nih. Yang kedua, aman kerja lingkungan sama kelompok satu tadi betul. Itulah. Itu aja. Ya, di diskusi materi kita kali ini, Ibu dapat kita simpulkan. Yang pertama itu, ibu hamil mengalami berbagai macam perasaan, baik senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir, dan sebagainya. Hal ini wajar terjadi dalam masa kehamilan. Terus tuh, dukungan. Keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan, ide, dan pengalamannya. Curhat, ngobrol, diskusi, sehingga akan membantu ibu hamil merasa senang, bahagia, karena mendapat perhatian yang cukup. Hal ini akan berpengaruh baik pada kondisi ibu hamil dan janinnya. Itulah kesimpulan jadi diskusi kita yang kemudian tadi. Perasaan tuh untuk ibu hamil tuh ada senang, ada sedih. Jadi perlu dukungan jadi keluarga. Jadi hasil pertemuan kita saat ini, ibu-ibu harus buat janji diri. Nah, janji diri untuk diterapkan di rumah. Nah, ibu ke ibu buat di kertas masing-masing janji diri. Janji diri. Ini pertemuan saya ini. Jadi baca kita simpulkan jadi materi kita ini tadi. Untuk ibu hamil itu perlu menjaga makanan bergizi kan, makan makanan seimbang. Terus tuh harus minum apa? Nah, tablet tambah darah. Terus apa lagi? Minum susu. Terus tuh juga harus ada dukungan jadi keluarga. Itulah materi kita pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tutup pertemuan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.